karena meninggal, semuanya juga saya hadir. Ya. Hadir, itu juga suruh berdiri gitu Ustaz. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya Ustaz ya. Ustaz, mau saya jihad nggak? Masa mau saya kirim Al-Fatihah gitu Ustaz? Enggak. Ya, justru bagus sebenarnya radikal itu Mas. Bagus ya. Iya, jadi bagus kalau misalnya radikal dengan Islam, bagus sebenarnya. Termasuk Nabi Isa sendiri kan juga ngomong begitu kan? Iya. Fausoni bis sholati waz zakati madumtu hayya kan gitu. 10 menit dah ngobrol sama dia jadi teroris. Yang sering menjadi bahan diskusi adalah bagaimana kalau seorang muslim kemudian mengucapkan selamat. Assalamualaikum Ustadz Arid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Desi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Mas Desi sehat. Kayaknya agak terlihat ngantuk. Mungkin karena malam, tapi gak apa ini. Insya Allah masih semangat Ustadz. Lagi semangat. Masih semangat. Semoga masih semangat. Ya. Terima kasih Ustadz sudah datang di channel kami. Karena ini salah satu channel yang dirilis sama teman-teman pemuda Muhammadiyah di Serono. Tapi sangat menginspirasi. Semoga harus bisa menginspirasi. Ini Ustadz, kita malam ini mungkin akan bahas beberapa persoalan atau tema ya mungkin. Ya. Terutama di bulan-bulan ini Desember kalau Masehi, di bulan-bulan Desember kita akan dihadirkan atau disuguhkan dengan fenomena yang mungkin kita kenal sebagai hari Natal atau tahun baru ya mengenai setelah baru ya Nataru. Nah, beberapa anak muda terutama itu juga masih kadang juga bimbang terkait bagaimana penyikapan terkait hari Natal dan tahun itu sendiri. Nah, ini mungkin nanti kita akan banyak membahas soal itu Ustaz. Nah, yang pertama Ustaz ya kira-kira. Oh langsung ini. Iya, langsung oke ya. Soal apa namanya Natal dan tahun baru. Ya. Bagaimana Ustaz tentang Natal dan tahun baru menurut pandangan Ustaz sendiri? Dari sudut pandang apa dulu ini? Dari sudut pandang agama, sosial maupun apa ini? Kalau dari sudut pandang agama, kita kan tahu ya bahwa di Indonesia ini kan masyarakatnya beragam. Baik itu sukunya, baik itu budayanya, apalagi juga agamanya. Nah, di Indonesia sendiri, kita juga sudah terakomodir oleh undang-undang bahwa silahkan kalau misalnya memeluk kepercayaannya agama sesuai kepercayaannya masing-masing ya. Istilahnya kan ada 6 yang kita tahu. Nah, kaitannya dengan Nataru memang selalu terjadi setiap tahun. Iya. Selalu terjadi hampir setiap tahun ditanyakan gitu kan, bagaimana tanggapannya. Kalau dari sisi agama Islam sendiri ya, kalau dari sisi agama Islam ya, jadi menghargai ya, toleransi ada di situ, toleransi juga ada di situ. Kemudian kalau secara sosial bagaimana kemudian kita menghadirkan rasa menghormati kepada mereka-mereka yang merayakan maupun yang kemudian tidak merayakan. Yang sering menjadi bahan diskusi adalah bagaimana kalau seorang muslim kemudian mengucapkan selamat seterusnya. Nah, saya kan begitu kan. Biasanya kan arahnya ke sana nanti. Ya. Kalau secara ekonomi diiyakan atau tidak, disadari atau tidak, justru itu bisa mengangkat ekonomi secara tidak langsung. Ekonomi ya, Ustaz. Kalau ekonomi tadi kan tanya dari segi apa dulu kan? Iya. Bagaimana itu kan dari segi apa? Dari segi agama, sosial, apapun ekonomi misalnya. Islam sendiri memandang Natal itu tadi disebutkan memang kita membolehkan ya, silakan kalau yang mau merayakan. Ya, merayakan merujuk kepada Al-Kafirun sih begitu. Iya, gimana itu Ustaz? Ya, kuliah ayyul kafirun itu kan la a'budu ma ta'budun gitu kan. Wala ana abitum batum, sudah aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun juga sebaliknya. Bisa aja kan. Jadi batasannya semacam itu sudah. Kalau di Muhammadiyah sering disebut lakum dinukum waliyatin ya. Lakum dinukum waliyatin itu kan jingpai ngijun ayatnya sama kalau di Muhammadiyah dengan yang
intra Agama. dengan yang intra seagama, yang seagama ya, itu lakum a'malukum lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau dengan yang eksternal di luar agama Islam itu pakai la a'budu ma ta'budun, pakai yang al-kafirun itu pakai. Nah, seringkali toleransi itu kadang Mas itu lebih gayeng, lebih asik lah ya. Lebih gayeng itu antara agama. Antara agama. Antara agama malah lebih gayeng toleransinya. Misalnya, Ustaz. Ya misalnya kita dengan saudara-saudara kita Kristen, Ya. dengan yang Buddha, dengan yang Konghucu misalnya, kita kan lebih gayeng, relatif lebih gayeng. Atau dalam tanda kutip jarang kemudian meskipun ada ya, dari kita katakan jarang adanya bentrokan yang cukup keras dibandingkan dengan yang seagama. Justru yang seagama. Kadang-kadang kita kurang toleransi dalam Kera-keran bahasa Jawanya. ya sebagaimana yang terjadi di daerah kita kan. Iya, iya. Apakah kita dengan lain agama kan justru dengan yang seagama. Ini juga menjadi evaluasi, Ustaz ya. Menarik pertama bagi kita kaum muslim ya terutama ya. Atau kalau yang non muslim ya. Yang non-muslim pun juga ada sebenarnya, saling penggerakkan juga ada, tapi kita Ya. bicara yang kias saja lah. Iya, padahal satu agama sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Qurannya sama, ingatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, ya kan? Tapi Justru rasa toleransinya ya rasa toleransinya tidak seperti toleransi kita dengan saudara kita yang di luar agama, muslim. terkait Natal, Ustaz, kembali lagi ya. Natal itu kan adalah salah satu hari raya yang dimiliki oleh kaum Nasrani ya. Kaum Nasrani itu kalau kita bicara Nasrani jelas kita nggak juga nggak akan biasanya bicara Nasrani juga bicara masalah Yesus, Ustaz. Ya. Yesus itu kalau di Islam sendiri ada atau gimana, Ustaz, penjelasannya kira-kira? Di dalam Islam Nabi Isa itu. Yesus itu adalah Nabi Isa. Yesus itu adalah Nabi Isa dan kita diperintahkan untuk beriman. Beriman kepada Itu masuk ke dalam rukun iman. rukun iman kepada Nabi. Ya, terkait itu bagaimana sih sebetulnya, Ustaz? Kenapa ada perbedaan antara maaf ya saudara kita yang Nasrani dengan Muslim terhadap pandangan tentang Yesus? Karena Islam itu mengajarkan bahwa Isa itu adalah Nabi. Sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita di Nasrani itu menganggapnya dia adalah Tuhan dan anak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita meyakini Isa itu adalah Abdullah. Ya, Isa adalah Abdullah sebagaimana yang di dalam surat Maryam itu, Mas. Ya. Ya kan, dia sendiri yang mengatakan atas petunjuk Allah saat dia diberikan mukjizat bisa berbicara saat masih di dalam gendongannya Ya, gendongan Bunda Maria. Ya. Gitu kan? Nah, jadi perbedaannya letak perbedaannya di situ setidaknya sependek yang saya tahu. Jadi sependek yang saya letak perbedaannya adalah Nasrani menganggap Nabi Isa anak Allah, anak daripada Tuhan. anak daripada Tuhan. Sementara kita meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, utusan Allah. Utusan Allah. Ya. Oke. Selain beriman kepada Nabi dan Rasul ya, juga di dalam Islam itu kita diajarkan iman kepada kitab ya. Betul. Dan kitab yang dimiliki oleh Islam itu kan nggak hanya Al-Quran. Ya. Salah satunya juga yang dimiliki oleh saudara kita dari Nasrani, Injil. yaitu Injil. Itu gimana terkait itu, Ustaz? Jadi gini Mas, Al-Quran itu kan datang balik terakhir. Terakhir. Disifati sebagai musaddiqul lima baina yadayhi. Sebagai pembenar dari apa yang sudah ada sebelumnya. Dan sebelumnya kan sudah ada 3 kitab tuh. Iya. Ya kan, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, teman-teman Nasrani yang menganggap adalah Injil. Hanya saja Islam bukan tidak beriman, justru beriman kepada mereka, tapi dengan Injil, dengan Taurat, dan Zabur yang masih orisinil dulu. Nah, sementara yang saat ini ada, itu kan sudah mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemuka-pemuka agama mereka. Setidaknya itu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sebagai pedoman kita. Injil yang asli itu ada enggak kira-kira masih?
Yang perlu direvisi lah mungkin bahasanya. Nah, itu yang saya belum tahu. Itu yang saya belum tahu. Mana posisinya di mana itu? Ya, kalau ingin lebih detailnya lagi, di mana posisinya mungkin bisa sering mendengar Dr. Zakir Naik. Ya. Saya di situ bisa jadikan referensi. Iya betul. Tapi kalau ada atau tidaknya, saya yakin pasti ada, hanya posisinya di mana yang kita tahu. Kalau kayak tongkatnya Nabi Musa, info terakhir kan ada di museum di Turki. Kalau tak itu di Prancis itulah. Jadi lihat saja, itu kan bisa termasuk juga muminya, kapal Nabi Nuh, ya itu. Tapi kalau kitab Injilnya yang masih orisinil, termasuk kitab-kitab yang lain seperti Zabur, juga Taurat. Iya. Kalau memang Al-Quran itu adalah ya kitab penyempurna ya, karena kita umat pembenar dari ke kitab-kitab yang sebelumnya dan terjaga. Ya, orisinalitasnya itu terjaga. Dan kalau isinya kira-kira Ustaz, isinya kan ada yang bertentangan nggak dari semua kitab itu? Maksudnya kontradiksi gitu ya, antara kitab satu dan kitab yang lain ya. Sependek yang saya tahu, kalau akidah tidak ada. Sependek yang saya tahu. Jadi semua dari kepada keempat kitab itu semua mengarahkan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berkaitan dengan ibadah, nah itu di situ mungkin, tapi kita bicara bahasan mungkin tidak kontradiktif lah ya. Iya. Ada yang tidak kontradiktif, hanya lain saja. Jadi kalau misalnya sholat, nabi-nabi terdahulu juga sholat. Hanya kita nggak tahu sholatnya bagaimana. Seperti apa gitu ya? Sama seperti kita, kan termasuk Nabi Isa sendiri kan juga ngomong begitu kan? Iya. Fausoni bis sholati waz zakati madumtu hayya, kan gitu. Ya, jadi aku juga diwasiatkan oleh Allah untuk sholat dan juga zakat selama aku hidup, kata Nabi Isa di dalam surat Maryam itu kan. Iya. Nah, cuma kita nggak tahu zakatnya apakah sama seperti kita, apakah sholatnya juga sama seperti kita. Nah, itu yang Allah. Akan para ulama juga tidak Allah. Iya, terima kasih Ustaz pencerahannya. Terus sini Ustaz, kembali ke Natal dan Tahun Baru. Kalau kita bicara Natal dan Tahun Baru ini juga kita biasanya disuguhkan dengan isu-isu yang biasanya disebut dengan radikalisme. Dan yang mana radikalisme itu identik dengan kekerasan, bunuhan, bom, ya. Nah, sesungguhnya itu seperti apa sih cara pandang radikalisme, dan seperti apa sih sebetulnya? Sebelum kita bicara radikalisme secara umum Mas ya, mungkin kita perlu kembali dulu, radikal itu kan maknanya apa? Mengakar ya. Ya kan, mengakar sampai ke akar-akarnya. Cuma kita ini kan begitu mendengar kata radikal diidentikan dengan kekerasan. Semacam kalau misalnya Mas Resu ini radikal, konotasinya kan seakan-akan kekerasan nih orang kan gitu. Padahal radikal itu sebenarnya bagaimana kita memahami kepercayaan yang kita yakini sampai ke akarnya. Justru bagus sebenarnya radikal itu Mas. Bagus ya. Iya, jadi bagus kalau misalnya radikal dengan Islam, bagus sebenarnya. Bagi saya itu sebenarnya bagus radikal karena mengakar. Jadi tahu betul sampai ke dalam-dalamnya tentang Islam. Hanya saja kita ini sekarang ini semacam ada penggiringan makna yang berbeda dari radikalis yang sebenarnya. Jadi di framing bahasanya kita di framing bahwa seakan-akan radikal itu pasti keras, radikal itu pasti ekstremis misalnya, ya, itulah ekstrim gitulah. Ya. Padahal bagi saya orang yang radikal dengan agamanya bagus, paham sampai ke akarnya gitu tadi. Makanya begitu loh Mas. Jadi kita kemana dulu nih, radikalnya yang mana dulu? Radikal makna umum atau radikal sesuai dengan makna aslinya? Kalau radikal yang sering diisukan itu kan keras. Akhirnya ada itu kelompok-kelompok yang non muslim ya. Kemudian seperti apa di Amerika tuh, pesawat ditabrakan 911 9/11 atau 9/11 bahasanya. Kan identik dengan seperti itu. Nah, jadi di bunuh diri. Betul, kemudian segala macamnya. Jadi memang ini Mas, kalau kaitannya dengan bom bunuh diri,
itu sebenarnya di dalam Islam sependek yang saya itu memang tidak pernah diajarkan kita untuk mencelakakan orang lain. Termasuk yang non-muslim. Termasuk yang non muslim. Bahkan kalau misalnya non muslim itu kok kafir bahasanya, kafir dhimmi yang di bawah perlindungan kita, itu kita nggak boleh menyakitinya. Jadi kita lindungi juga. Jadi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Nah, entah bagaimana caranya, bagaimana pergerakan mereka sampai kemudian justru orang-orang yang dalam tanda kutip pembunuh dan seterusnya itu mengatasnamakan Islam. Jadi memang kalau seperti yang pernah saya dengar dari salah satu dosen di UMN, dia mengatakan bahwa punya teman yang mantan dalam tanda kutip teroris ini teroris. Betul, radikalisme juga cenderung dengan identitas teroris kan. Jadi sudah tobat. Nah, karena dia tobat itu kemudian bisa menceritakan bagaimana dulu dia kok bisa sampai terjerumus ke situ, dan bahkan kalau bahasa kita sampai jadikan trainer untuk merekrut orang-orang jadi teroris. Jadi dia pernah begini, kasih saya pemuda kencur mas ya dalam arti. Jadi pemuda yang gak ada dasarnya, pemuda yang polos, gak ada doktrin, kayak gitulah kira-kira. 10 menit ngobrol sama dia jadi teroris. Cuci otaknya luar biasa. Jadi kalau memang yang pemuda yang dalam tanda kutip kencur, ya, yang polos, itu ngobrol sama dia bisa jadi teroris. Langsung bisa jadi teroris. Dipasangi bom siap itu. Itu kata dosenku ya, yang punya teman itu di Lamongan. Ya, dekat-dekat almarhum Aprozi itu. Ya, tapi itu juga benar atas nama agama gitu, Ustaz. Maksudnya dia melakukan seperti bom bunuh diri atau membunuh orang. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama sih, Mas. Karena framingnya Islam itu, kan kita meyakini Islam tidak hanya di Indonesia. Islam itu kan agama rahmatan lil alamin itu. Akan sangat bertentangan jika agama yang dikatakan rahmatan lil alamin, tapi justru pakai bom misalnya. Dan sekarang begitu dong, nyakiti gitu kan. Nah, ada siapa sebenarnya di belakang orang-orang yang seperti ini? Maka dulu kita mengenal yang namanya Ghazwul Fikr. Jadi perang opini lah, perang fikirat. Betapa kalau mereka tahu, yang nonis ini sebenarnya tahu juga. Ya misal kalau umat Islam ini kalau diajak perang head to head agak susah mas ngalahinnya, karena kita punya ajaran jihad. Betul, ya kan? Iya. Yang ikut jihad semangat, mati syahid kan gitu kan. Biskariman omud syahidan. Maka mereka pakai trik yang lain. Kayaknya kita nggak bisa perang fisik. Maka kemudian timbullah perang opini. Nggak terasa mas, nggak terasa seperti perang. Tapi lambat laun kita jauh dari syariat. Coba mas, penelitian di Indonesia itu mengatakan mayoritas kan muslim. Muslim kan. Tapi yang sholat 5 waktu itu ternyata belum sampai 50%. Sholat 5 waktu yuk. Padahal pokok kan wajib ya. Wajib agama. Tiang agama itu padahal. Yang baca Quran udah berapa ya? Belum sampai 40% yang bisa baca. Dalam perintah umat Islam pertama itu kan bacalah alat. Nah kalau Quran saja gak dibaca, apalagi yang Iqra itu kan. Iya. Perintah pertama Quran. Ya, maka kita pelan-pelan digerus dari situ mas. Sehingga yang polos-polos itu, yang nggak belajar, kemudian mudah dikiring opininya, mudah dimanipulasi. Gitulah mas. Iya, bro. Terus kemudian Ustaz, terkait dengan hari-hari ini, akhir-akhir tahun seperti ini, kita juga harus menyikapi semua ini dengan sikap toleransi ya Ustaz. Ya. Nah, terkait toleransi nih Ustaz, sebetulnya Islam sendiri itu sejauh mana sih melakukan toleransi? Toleransi itu kan menghormati, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Karena kita meyakini setiap orang itu kan punya kelebihannya masing-masing. Tetapi kaitannya dengan agama, kita meyakini memang agama kita lah yang benar, yang tepat. Tapi perbedaan itu kan sebuah keniscayaan, pasti ada. Gitu. Nah, kita menghargai toleransinya, menghargai itu.
Nah, hanya batasan-batasannya adalah sependek yang satu di batasan muamalah. Batasannya adalah muamalah, batas toleransi Hubungan sosial. hubungan sosial. Hubungan sosial. Seperti apa itu, Ustaz? Ya, seperti apa namanya yang Nabi ajarkan. Kalau misalnya ada tetangga kita yang nonis, ya tetap kita baik sama tetangga kita. Kita tunaikan hak-haknya. Bahkan sampai mohon maaf, kalau misal ada jenazah dari orang nonis, ya, itu pun kita juga disunahkan untuk berdiri sebagai penghormatan terakhir. Itu ajaran kita. Iya, jadi kalau misalnya ada orang meninggal nih, Iya, non-muslim. non-muslim nih, Ya. itu kalau misalnya lewat di depan pekarangan kita, depan rumah kita, kita disunahkan untuk berdiri, disunahkan untuk berdiri, memberikan penghormatan terakhir. Ya sama kalau Untuk penghormatannya seperti apa, Ustaz? ya berdiri saja. Oh, cukup berdiri. Nah, cukup berdiri saja ya. Sebagaimana kalau kita misalnya kedatangan orang yang kita hormati misalnya, Iya. yang awalnya kita duduk, kita berdiri atau duduk saja? Soalnya saya pernah ada cerita ini, Ustaz. Saya pernah diundang lah karena ada kenalan atau saudara lah, saudara kita non-muslim kebetulan. Ya karena meninggal, semuanya juga saya hadir. Ya. Ya itu juga suruh berdiri gitu, Ustaz. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Ustaz, mau saya juga tuh masa mau saya kirim Al-Fatihah gitu, Ustaz? Enggak. Sebagai bentuk penghormatan. Masa mau baca Yasin dan sebagainya. Sebagai bagaimana ya, kan juga bingung hukumnya nanti gimana. Takut juga salah. Ya sama seperti kita itu loh Mas. Jadi kan bentuk penghormatan kita kepada yang lebih tua misalnya, kepada orang yang ahli, kepada guru kita misalnya gitu kan. Kalau misalnya beliau datang masuk ke ruangan atau ke ruang tamu kita sedang duduk, kan kita nggak mungkin duduk terus. Iya. Yang nggak boleh apa Ustaz kira-kira? Apanya yang nggak boleh Mas? Yang nggak batasan itu. Ya tentu nggak boleh menyalahkan Mas. Menyalahkan itu ya, atau mungkin mendoakan secara kebetulan yang saudara-saudara kita lakukan ya dengan Kalau mendoakan itu mendoakan untuk dimintakan ampun tidak. Tapi kalau untuk mendapat hidayah silakan. Kalau dapat hidayah kan berarti masih hidup, Ustaz. Ya kan masih hidup. Kalau sudah meninggal ya, penghormatan kita ya ketika dilewat. Kalau kebetulan lewat ya kita berdiri. Kalau enggak ya beda saja. Iya. Terus ini Ustaz. Islam itu kan kalau di Indonesia memang agama yang mayoritas. Tapi kalau secara dunia mungkin belum mayoritas. Kita masih sekitar 2M. Nah, kalau kita cenderung memandang Islam secara internasional mungkin ya, Islam itu juga masih sering dikatakan dengan anti toleran. Ya itulah yang menjadi PR kita Mas, ya kan? Bagaimana kemudian Islam yang katanya rahmatan lil alamin tadi itu di kancah internasional ternyata masih dikenal sebagai agama yang keras. Tapi ternyata setelah kita melakukan pendekatan-pendekatan, ya artinya mereka-mereka itu kan yang melabeli Islam sebagai agama yang keras itu kan karena tahu dari media saja. Dari media tanpa konfirmasi langsung atau tabayun lah kalau bahasa Iya. Apa tabayun langsung kepada seorang muslim. Ya. Jadi kalau misalnya tabayun langsung, justru sebenarnya kalau terima loh, mereka respect loh, dan bahkan berbondong-bondong masuk Islam lah. Kalau kita melihat sejarah nih, mulai zaman perang lah bahkan ya mungkin ya. Kalau kita lihat sejarah misal jangan terlalu jauh lah, jangan terlalu jauh ke Rasulullah. Yang dekat saja mungkin Al-Fatih ya mungkin ya. Ya. Al-Fatih itu kan juga waktu melakukan Konstantinopel itu kan juga nggak kemudian masyarakat Turki pada waktu kalau saat ini ya kan nggak diharuskan masuk Islam ya. Betul. Silahkan mereka semua dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai kepercayaan. Iya. Bahkan ketika Al-Fatih kemudian berhasil masuk di Hagia Sophia itu kan, Hagia Sophia itu kan kemudian mereka takut semua kan. Iya. Mereka pada takut pada Al-Fatih, tapi ternyata kemudian diambil anaknya, anak kecil itu, kemudian kalian tenang saja, tetap yakini apa yang jadi keyakinan kalian. Kita tidak kemudian kita tidak mengganggu keyakinan kalian. Aja. Iya, terus juga banyak sih sebetulnya. Terus Spanyol ya. Spanyol itu kan pusat peradaban muslim ya. Itu kan banyak tokoh-tokoh yang lahir dari bumi Spanyol atau Cordoba ya. Juga Baitul Hikmah ya kalau nggak salah juga. Lalu saya malah belum. Itu kan juga maksudnya kan Islam itu kan dari dulu sebetulnya rahmatan lil alamin untuk semuanya, untuk semua manusia. Kalau bahasa sekarang toleran. Iya, cuman kenapa ya kok masih nggak usah dijadikan rasionalisasi seperti itu?
Ya begini Mas, karena memang tidak ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Islam itu framingnya baik. Ya, kenapa Mas? Ini kalau kita lihat dari kacamata duniawi ya, bisnis lah ibaratnya. Kan di Islam tuh banyak tuh larangan, ada khamr dilarang, zina dilarang, narkoba dilarang, judi dilarang. Nah, orang-orang yang nonis ya, bukan bermaksud mengeneralisir ya. Iya. Itu kan kebanyakan dari mereka yang penting cuan. Tidak peduli cuannya itu dari cara yang baik atau tidak. Bisa kebanyakan dari sini-sini nih, Pak. Si teman duniawi lah intinya Ustaz ya. Ya, jadi ada faktor, bisa kita katakan ada faktor ekonomi yang kemudian membuat bagaimana caranya Islam ini tidak berpuasa lah, kira-kira begitu. Kira-kira itu menurut saya. Hikmahnya Ustaz. Hikmah dengan kita melakukan toleran dengan semua warga yang Muslim maupun non-muslim itu apa Muslim. Ustaz? Hikmah Terlepas daripada hikmah, kita bicara dulu bahwa itu perintah Nabi itu. toleran itu juga. Jadi menghargai perbedaan. Jadi baik dengan tetangga, baik dengan orang lain itu perintah Nabi. Terlepas nanti hikmahnya ada atau tidak. Jadi kayak hikmahnya sholat itu kan kita belajar hikmahnya sholat itu nanti setelah kita belajar rukunnya, syaratnya, ya, kemudian kita lakukan dengan baik, hikmahnya itu nanti. Ya, tapi karena pertanyaannya adalah hikmahnya apa, jadi setidaknya hikmahnya adalah yang bisa kita sebarkan, pesan yang ingin kita sampaikan, Islam ini agama yang baik, bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi ketika Mas Resi ingin bertindak sesuatu, ingin melakukan apapun itu sebenarnya nggak membawa nama Mas Resi sendiri. Iya, iya. Tapi juga membawa nama, paling tidak ada beberapa nama Mas, orang tua, alma mater, ya kan. Kemudian nanti ormasnya, ya, Organisasinya baru kemudian agamane apa, sebetulnya agama ini ya. resi misalnya ya, mohon maaf ya, misal jebule resi ngono tok ae, Islam kok lah. Jadi makanya kita diminta untuk ajaran Islam gitu, kita berhati-hati dalam setiap perbuatan gitu. Jadi di luar kita bicara hikmahnya, jadi setidaknya kita itu adalah ajaran. Tapi hikmahnya salah satunya adalah kita ingin menyampaikan pesan itu Mas. Karena framingnya kan luar biasa. Luar biasa. Islam toleran, Islam radikal. Bahkan kalau setiap tahun baru atau Natal, bahkan polisi-polisi itu kan gereja-gereja itu kan Betul. keamanannya luar biasa. Lapis lah mitigasi daripada hal-hal yang mungkin berpotensi ada orang-orang yang bom molotov lah dan seterusnya. Meskipun sebenarnya berarti itu orang Islam sendiri tuh Mas. Sebenarnya loh ya, kayak 911 yang heboh menggemparkan itu kan gedungnya sudah kosong. Iya. Artinya sudah nggak ada orang, sudah ada pengkondisian dalam tanda kutip Tragedi itu. tragedi ekonomi. Iya. Betul gitu Mas. Iya Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz, pesan untuk teman-teman semua Ustaz. Tahun baru Ustaz sama Natal, apa pesan dan kesannya, atau suruh beli mercon atau gimana? Untuk Natal dan Tahun Baru, terlepas dari pro kontra yang kita hadapi hampir setiap tahunnya, ya, untuk Tahun Baru pesan saya ketika orang lain mungkin merayakan Tahun Baru dengan mercon dan segala macamnya, kita sebagai umat Islam alangkah baiknya jika kita isi dengan introspeksi diri, muhasabah diri, apa yang telah kita lakukan tahun lalu, ya, lalu kemudian kita evaluasi dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang untuk kemudian kita perbaiki. Saya rasa ini Mas. Ya. Terima kasih Ustaz Arif sudah hadir di tempat kita semua. Jadi memang untuk teman-teman semua ya, ini mari di kita atau agenda-agenda Natal maupun Tahun Baru, mari kita muhasabah diri, evaluasi diri, terutama apa kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita alami. Mari kita susun rencana-rencana kebaikan kita ke depan. Semoga bisa menjadi kebaikan yang bermanfaat. Terima kasih Ustaz Arif sudah hadir. Ya, sama-sama Mas. Selamat malam. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.